Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Misbahuddin, CGP Angkatan 9 dari SMK Negeri 1 Songko. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan koneksi antar materi modul 1.1 CGP Angkatan 9. Selamat menyaksikan. Salam guru penggerak, salam Indonesia hebat, merdeka. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang tugas 1.1a8, koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Merdeka tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap kuat memerintah diri sendiri. Asas-asas pendidikan Ki Hajar Dewantara. Pendidikan tidaklah sama dengan pengajaran. Pengajaran merupakan bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sementara pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dari kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai seorang anggota masyarakat. Ini adalah asas pendidikan Ki Hajar Dewantara. Kemudian, konsep pendidikan berikutnya dari pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah pendidikan yang menuntun. Apa artinya? Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ini adalah tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Pendidikan yang menuntun itu juga memberikan kebebasan kepada peserta didik. Ini tentunya sejalan dengan konsep kurikulum Merdeka Belajar yang sedang dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Pendidikan yang menuntun juga menuntut guru sebagai pamong, menuntun proses yang terjadi pada peserta didik. Guru memberikan arahan, petunjuk kepada peserta didik sehingga kebebasan yang ada pada diri peserta didik tidak kebablasan. Pendidikan yang menuntun juga penting untuk mengembangkan sosiokultural yang menjadi proses penebal kekuatan kodrat anak yang masih samar-samar. Artinya, guru menjadi pamong yang menuntun anak dengan berbagai macam kodrat dan kemampuan bawaannya. Ini adalah pendidikan yang menuntun. Pemikiran berikutnya dari Ki Hajar Dewantara adalah kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam merupakan watak karakter bawaan di mana siswa itu hidup. Sementara kodrat zaman adalah kondisi di mana siswa berhadapan dengan zaman yang sedang berlangsung. Dalam konteks seperti sekarang ini, maka siswa berhadapan dengan zaman abad 21, di mana kemampuan teknologi yang sangat luar biasa melingkupi kehidupan peserta didik. Dalam hal ini, seorang guru harus mampu
mempertahankan kodrat alam yang ada dalam diri peserta didik beserta lingkungannya agar tidak terpengaruh oleh kodrat zaman yang berbau teknologi yang sangat luar biasa. Ini menuntut guru untuk mampu menyeimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman yang sedang berlangsung di dalam diri peserta didik. Konsep berikutnya, menurut Ki Hajar Dewantara, permainan juga merupakan salah satu metode yang dapat diterapkan dalam pembelajaran di sekolah. Permainan akan memberikan rasa senang, rasa nyaman, dan rasa bahagia kepada peserta didik. Sehingga dengan perasaan-perasaan tersebut, maka peserta didik akan merasa nyaman dalam proses pembelajaran. Sehingga kemudian lahir quote dari Ki Hajar Dewantara yang berbunyi, permainan anak itulah pendidikan. Konsep pemikiran pendidikan yang berikutnya dari Ki Hajar Dewantara adalah budi pekerti. Budi pekerti merupakan keseluruhan keseimbangan hidup antara cipta, rasa, karsa, dan karya. Keseimbangan merupakan suatu titik di mana peserta didik akan mampu bertindak dan berlaku sebagaimana yang diharapkan dalam konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara. Alam keluarga menjadi ruang pertama bagi anak untuk mendapatkan tauladan, tuntunan, pengajaran dari orang tua. Maka tidak heran jika orang tua adalah panutan bagi anak-anaknya di dalam lingkungan keluarga. Di dalam Islam, kita juga mengenal konsep pemikiran yang dicetuskan oleh Ibnu Miskaweh yang merupakan bapak filsafat etika, di mana beliau juga mengedepankan pendidikan akhlak untuk peserta didiknya. Di sini hanya ada perbedaan kata saja, akhlak yang menggunakan bahasa Arab. Selanjutnya, interpretasi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pada kesempatan ini, saya menyimpulkan ada 3 poin penting interpretasi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, pendidikan merupakan tempat bersemainya benih-benih kebudayaan. Kebudayaan akan tumbuh dan berkembang ketika pendidikan itu berjalan dengan baik. Kemudian yang kedua, perubahan bersifat kekal. Di dunia ini tidak ada sesuatu yang tetap, tetapi akan selalu berubah, dan berubah. Dalam berbagai bidang kehidupan akan selalu mengalami perubahan, dan perubahan itu kadang berlangsung secara cepat ataupun berlangsung secara lambat. Interpretasi yang ketiga, yaitu nilai-nilai kemanusiaan adalah sumbu kebudayaan. Dengan membangun manusia yang berbudaya, maka akan mampu menjadi tonggak dasar untuk kemajuan bangsa. Konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah pendidikan yang holistik, pendidikan yang menyeluruh, di mana murid atau peserta didik dibentuk menjadi insan yang berkembang secara utuh, meliputi olah rasa, olah rasio, olah jiwa, dan olah raga, melalui proses pembelajaran dan lainnya yang berpusat pada murid dan dilaksanakan dalam suasana penuh kebahagiaan tanpa ada tekanan. Ini adalah konsep merdeka.
sesungguhnya. Dalam korelasi materi modul 1.1, ada beberapa hal yang terjadi sebelum saya mengikuti program calon guru penggerak angkatan 9. Proses pembelajaran yang terjadi di kelas atau di sekolah kami di SMK Negeri 1 Songgom. Pada awalnya, peserta didik hanyalah sebagai sebuah kertas kosong atau cangkir kosong, di mana peserta didik hanya menerima isi saja, tetapi tidak bisa untuk mengembangkan. Kemudian yang kedua, kondisi pembelajaran sebelum saya mempelajari modul 1.1 ini. Guru sebagai pusat pembelajaran. Dalam bahasa pendidikan sering disebut sebagai teacher center, di mana semua proses pembelajaran ditentukan oleh guru. Guru merupakan sosok yang serba tahu, sehingga siswa peranannya sangat kecil sekali. Kemudian, kondisi pembelajaran yang berikutnya sebelum saya mempelajari modul 1.1 adalah pembelajaran bersifat monoton. Strategi dan metode yang diterapkan oleh guru hanya ceramah, dan ceramah, tanpa ada strategi, metode, dan model pembelajaran yang digunakan. Yang berikutnya, pembelajaran hanya dilakukan di dalam ruang kelas. Padahal, dalam konsep pembelajaran Ki Hajar Dewantara, lingkungan merupakan bagian dari proses pembelajaran, dan ini belum terjadi sebelum saya mempelajari modul 1.1 dari program guru penggerak angkatan 9 ini. Adapun setelah saya mempelajari modul 1.1 program guru penggerak angkatan 9 ini, kemudian sangat luar biasa dalam proses pembelajaran yang terjadi di sekolah kami, khususnya pada mata pelajaran yang saya ampu, terutama mata pelajaran bahasa Arab dan pendidikan agama Islam. Yang pertama, setelah saya mempelajari modul 1.1, orientasi pembelajaran berpindah kepada student center, di mana siswa lebih aktif dalam kegiatan proses pembelajaran. Yang kedua, setelah saya mempelajari modul 1.1 sesuai dengan konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang budi pekerti, maka pembelajaran yang terjadi di sekolah kami memaksimalkan tentang budi pekerti luhur. Ini merupakan core pendidikan di mana kurikulum Merdeka Belajar menekankan etika, tata krama, dan akhlak yang tinggi. Apalah artinya ilmu yang tinggi tanpa disertai dengan perilaku dan akhlak yang luhur. Yang ketiga, setelah mempelajari modul 1.1, saya selaku pengajar menghargai karakteristik dan latar belakang siswa yang berbeda-beda, di mana di sekolah kami kompleks terdiri dari berbagai macam karakter siswa. Ada yang berbeda agama, ada yang berbeda suku, dan ada yang berbeda karakter. Yang keempat, setelah saya mempelajari modul 1.1, saya sebagai pengajar lebih sabar dalam menuntun dan mengembangkan bakat peserta didik.
terutama terkait dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Peserta didik dituntun untuk mampu memanfaatkan teknologi secara maksimal tanpa harus meninggalkan kodrat alamnya sebagai insan Indonesia yang berbudaya, beragama, religius, dan berbineka tunggal ika. Implementasi pemikiran Ki Hajar Dewantara di dalam kelas. Dari modul 1.1 yang sudah saya pelajari, ada 4 poin penting yang merupakan implementasi dari pemikiran Ki Hajar Dewantara jika tidak diterapkan di dalam kelas pembelajaran. Yang pertama, implementasi yang utama adalah mengutamakan akhlak dan budi pekerti yang luhur. Penekanan pada pembelajaran budi pekerti, karakter yang luhur merupakan salah satu bagian poin penting yang diterapkan di sekolah kami berdasarkan konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, menyeimbangkan antara kodrat alam dan kodrat zaman, di mana pembelajaran yang berbasis IT, berbasis global, tidak serta-merta menghilangkan kodrat alam yang ada pada diri dan lingkungan di mana peserta didik itu hidup. Yang ketiga, melaksanakan pembelajaran interaktif dan menyenangkan dengan pembelajaran yang tidak hanya berfokus di kelas saja, tetapi memanfaatkan kondisi lingkungan dan alam semesta yang ada di sekitar sekolah. Yang keempat, menerapkan konsep merdeka belajar sesuai dengan amanat dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Maka penerapan merdeka belajar kepada anak dan merdeka mengajar kepada guru diterapkan secara konsisten dan penuh dengan tanggung jawab. Bapak Ibu guru hebat, Bapak Ibu guru penggerak yang sangat luar biasa, demikianlah pemaparan koneksi materi modul 1.1 yang terkait dengan konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sekian dan terima kasih. Salam guru penggerak, salam guru hebat, Indonesia Jaya Merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.